Imam Ghazali bertanya ke muridnya, wahai murid, siapakah yang disebut diri? Apakah yang duduk di muka nan panamo fulan bin fulan, tak tulis namanya di buku, tak tulis di KTP? Apakah itu yang disebut diri? Allahu Allahu Allah. Selain mengajarkan kitab kunyah, Syekh Abdul Rahman bin Abdullah An-Naqsyabandi, beliau juga mengajarkan tarekat Naqsyabandi. Dan dulu bersuluk, sampai suluknya di mana ini ya? Lihat dong nak, ada surau-surau ya. Lima sejarah adu kato siak. Dulu orang siak mambil kaji Quran jo tarekat Naqsyabandi dan mazhab Syafi'i ke negeri kita, Batu Ampang. Orang Siak datang. Orang Siak di mana Siak tuh? Di mana Siak? Di Saudi, di Riau. Maka menamulah santri itu orang Siak. Orang surau itu disebut dengan orang. Jadi orang Siak itu dulu pintar baca kitab, gagah baca Quran, dan hatinya bening, sebabnya belajar tasawuf. Di mana Syekh Abdul Rahman bersuluk? Ini bersuluk kepada ulama-ulama di lokal dulu, kemudian pindah ke Mekah, pun mengulang suluk di Mekah. Tapi beliau lebih fokus dalam bab ilmu-ilmu pengetahuan. Maka beliau belajar juga satu ilmu namanya ilmu qiraat. Ilmu apa namanya? Qiraat. Qiraat itu minimal ada 7, dan kami membaca dan menyalin silsilah yang dulu ijazahkan oleh guru kami. Guru kami itu mengambil ilmu qiraatnya kepada Syekh Abdul Malik di surau bawah, kota tengah namanya. Enggak. Dare. Ya, surau Dare. Kami masih sempat bertemu keturunan beliau, ya. Syekh Abdul Malik itu 5 tahun lebih kurang di Mekah. Lebih kurang kalau kisah dari yang kami dengar dari guru kami. Disurati oleh ibu beliau, pulanglah nak, maka beliau pulang. Sampai di situ disuruh menunggu ya, bahasa menunggu kaji, menambah kaji, menyempurnakan qiraat kepada anak dari Syekh Abdul Rahman. Siapa nama anak beliau? Syekh Muhammad Arsyad. Muhammad Arsyad itu banyak yang ulama, ada Arsyad Al-Banjari, ada Al-Mughisi, ada Arsyad tempat-tempat yang lain, ada Arsyad At-Tawil. Akhirnya selesailah beliau ijazahannya, dapat 2 ijazah, ijazah dari Mekah dan ijazah dari Syekh Muhammad Arsyad yang juga pernah di Mekah. Satu kali berkisah almarhum tu ayah Abuya Sya'rani. Kami beberapa tahun yang lalu sempat berkunjung ke beliau di rumah itu, ya. Apa kata beliau? Sama lo kisahnya dengan yang dikisahkan oleh guru kami di Kota Nanampeng. Apa kata beliau kedua? Dulu Syekh Abdul Malik itu diperintahkan dek Buya Syekh Muhammad Arsyad, tu ayah di zaman itu, untuk memimpin sholat subuh atau sholat tarawih, wallahu a'lam. Lalu beliau membaca Quran dengan qiraat yang aneh. Bacanya Buya Mazmur wadduhe, wadduhe. Anda nak bisa baca Quran itu? Walaili idza sajid. Payah, ini bukan AE tapi imalah. Kalau nak biasa bacanya, kita baca E. Padahal A yang ada dicondongkan kepada ya. Sudah sembahyang, para khalifah beliau berang-berang. Rancak lo anak SD, rancak lo anak sekolah rakyat baca Quran daripada kurang 5 tahun di Mekah. Itu kejadian Tuan Khalifah. Dikadukanlah masalah itu kepada Syekh Muhammad Arsyad. Apa kata Syekh Muhammad Arsyad? Kalian tahu tak yang dibacanya itu qiraat apa? Bingunglah para khalifah, para buya-buya itu. Kemudian dijelaskan oleh beliau ada macam-macam qiraat dalam membaca Al-Quran. Semenjak saat itu Syekh Abdul Malik tidak pernah disalah-salahkan.
Bahkan nyebut surau-suraunya pun rapi. Kalau ada orang membaca Quran, di situ surau baca Quran. Bacaannya bersih, mirip seperti ulama-ulama dulu di Hijaz. Irama-iramanya pun dari situ. Makanya buya-buya kita dulu kalau membaca Quran, iramanya tidak dibuai-buai tapi lama. Enak didengar. Seakan-akan Allah dibawa ke alam padang pasir. So dulu orang dari Hijaz. Ya. Ada kan nama irama Hijaz itu ya. Nah, irama Hijaz itu kan luar biasa. Bapak Ibu, adinda para santri yang dimuliakan Allah. Kalau boleh kami berkalam, Al-Manan itu salah satu pesantren tertua, bahkan lebih tua dari pesantren manapun di Sumatera Barat. Ya, mungkin di luar ada tapi sudah runtuh. Yang masih bertahan lebih dari 1 abad ikulah. Kita sebut buku-buku ya, gobah. Gobah kan bahasa Arab, kubah. Dalam lahjah orang Hijaz dan Yaman, ko itu agak bunyi G. Kubah, gobah. Ya, ada kubahnya kan? Di zaman itu, nah, kalau kita lihat Bapak Ibu, kalau coba bangunan kok, yang paling ujung sih kok, bentuk bangunan orang mana? Orang Cina mana? Ya, coba jendelanya, jendela ala orang Belanda. Bangunannya lihat itu ala Persia. Ini luar biasa pencampuran budaya yang dibawa oleh beliau, Syekh Abdurrahman, Syekh Muhammad Arsyad, kemudian mendirikan Al-Manan. Dan Imam Sya'rani berkalam. Kan ada tuh ayah Sya'rani. Kalau kau Imam Sya'rani, apa kata Imam Sya'rani? Bertahannya suatu zawiyah, satu ma'had, satu surau, satu tempat keilmuan tergantung kekuatan rohani yang dipunyai oleh seorang guru. Lai bertahan jauh Al-Manan kini nak, berartilah sahabat kekuatan rohaninya kuat. Dan itu bisa kita rasakan waktu kami ziarah. Luar biasa. Cuma kini orang tidak tahu cara berinteraksi dengan orang di alam kubur. Dayanya orang kalau mati itu mati hilang. Ya nak? Padahal orang kalau sudah mati, ini tidak terganggu dengan ahwal badannya lain. Maka ruh yang ada pada orang mati itu justru lebih leluasa untuk berbuat. Kalau orang masih bertubuh kasar, ya saja Jawa atau ayah kita nan baru kini, beliau masih bolak-balik Jawa, Jakarta, siku. Apa sebab? Ada urusan badan yang belum diselesaikan. Tapi kalau ruh sudah murni. Jadi salah paham orang kalau sholawat Fatihah nak sampai, bukan, justru cepat nyampainya. Kalau orangnya masih hidup malah payah sampainya. Ya. Lewat teleponan masuk teleponan, apalagi kirim Fatihah ya. Supaya tidak hilang judulku. Coba Adinda, coba apa judulnya? Mengenal hakikat diri ya. Kok baca terbalik ya, Pak? Mengenal hakikat diri. Meluluskan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Kita dan bagian belakang aja ya. Kaji hakikat diri itu kaji nalah tinggi. Untuk santri-santri kok tinggi benar kok. Ya. Meluruskan ajaran Ahlussunnah. Sebenarnya ajaran Ahlussunnah tidak usah diluruskan. Tapi kini banyak orang mengaku Ahlussunnah membatalkan inti dari ajaran Ahlussunnah. Kami tidak tahu kitab akidah di sekolah berubah talun, sebab banyak pesantren modern di luar kelas sampai kelas 5 lah berganti kitab Soleh Fauzan. Boleh tak berganti, ya? Ya. Di beberapa pesantren kajian sifat 20 Ahlussunnah itu lah berganti dengan kajian tauhid nantigo, uluhiyah, rububiyah, asma dan sifat. Dengan tauhid itulah mereka menyesatkan ulama-ulama sufi. Dengan tauhid itulah mereka menganggap kalau ziarah model kita itu bertawassul itu syirik. Maka maksud dari meluruskan itu, kita harus paham yang dimaksud Ahlussunnah itu siapa. Ya, jadi dulu orang mengaji sifat 20 risiko sumbernya yang kita dendangkan setiap hari. Allah wujud idam bakal. Coba diajak semada dengan tuh. Coba. Allah Muha. Terus
Ulang lihat. Allah wujud qidam baqa khalaq qiyamuhu binafsihi wahdaniyah kudrah iradah. Terus ilmun. Terus biarlah banyak orang hafal ya, kudus undang ya. Ya, lapan lihat ke Cina. Tentu tak tali. Dulu orang mendendangkan itu di Siko, bergema sampai ke semua surau-surau dan madrasah-madrasah di daerah Kabupaten 50 Kota, bahkan sampai ke Siak, sampai ke Malaysia. Orang dulu menyantri di Siko, ambil haji guru di Siko. Maka mau berharap nanti kitab Aqidatul Awam yang sudah disyarah oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, itu pun kawan daripada Syekh Abdurrahman Batu Ampar. Kalau bisa diajarkan kembali di situ. Paham ya? Dan sepakat. Yang kelamak diangku semua, merubah-rubah kitab. Tidak merubah, mengembalikan. Kami payah mah pakai asesor segala macam. Nah, tak usah lah berarti. Apa ulang menyampaikan? Pesantren itu dulu bukan bangunan. Dulu kalau orang mengaji, kabuya di mana mengaji? Tidak di lokal, di mana mengaji dulu? Di surau. Lihat dojo kita bersurau kan? Lihat dojo ngaji kitab di surau. Kitab ngaji di surau. Sebutkan apa aja? Fikihnya apa? Jadi kini Ahlus Sunnah itu lagi gantinya di orang. Indah belajar sifat 20 lain. Yang dipelajari gini, kok ciri-ciri Ahlus Sunnahnya lah menyimpang. Dibaginya tauhid jadi 3. Uluhiyah, rububiyah, asma dan sifat. Kalau itulah masuk ke pesantren, berarti akidahnya lah berubah. Itu saja. Oh, itu kan bagus Ustaz. Bagus dari mana? Kita buka akidah, tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah. Apa kata pengarang kitab? Namanya Saleh Fauzan. Tauhid rububiyah itu tauhid para sufi atau tauhid orang-orang yang berakidah Asy'ari. Bahkan itu tauhid para filosof dan orang-orang musyrik. Nah, di samonnya orang-orang bertarekat sufi, orang-orang berakidah sifat 20 disetarakannya sama orang musyrik. Kitab itu diajarkan gini dan sudah mulai masuk ke negeri gitu. Ya. Di majelis-majelis pengajian sudah mulai itu diajarkan. Kecek kawan, itulah akidah salafus soleh. Padahal dalam Al-Quran dan Sunnah tidak ada pembagian tauhid menjadi 3. Orang itu membatalkan sifat 20. Apa kacanya? Di zaman Nabi ada sifat 20. Baca jawabnya. Di Quran dan Sunnah dan zaman Nabi tidak ada pembagian tauhid menjadi 3. Itu dari mana aku bagi 3? Oh, dari Quran. Coba sebutkan satu ayat yang mengatakan tauhid terbagi 3. Ada enggak? Sama. Di Quran tidak ada pun kalam menyebutkan sifat Allah 20. Tidak ada. Berarti kalam itu dari mana munculnya? Kesimpulan dari para ulama. Kalau ulama angku boleh menyimpulkan, kenapa ulama kami tidak boleh menyimpulkan? Ya. Maka Bapak Ibu, kini ada namanya cara cuci otak, brainwash, supaya orang meninggalkan kaji-kaji lama. Orang ngaji lama kan mengikuti ulama, mengikuti imam. Baca rohnya, tidak usah ikut imam, langsung saja pada Alkitab dan Sunnah. Jadi anak-anak ini sekolahnya sekolah SMA. Buya, kalau Buya Mazmur misalnya nyantri iyo kuliah lamu, kemudian khidmah untuk Quran. Coba bukalah Quran, di situ ada tasheh, ada nama beliau di situ. Tasheh, badan pentasheh Al-Quran namanya Lajnah. Jadi beliau jadi santri sampai gini, santri abadi, tetap meneliti Al-Quran, santri Al-Quran. Sekian tahunnya menjadi santri, tapi dia anak baru hijrah 3 tahun, 2 tahun, 1 tahun dianggapnya kurang lelah lama mengaji Quran, mengaji kitab, mengaji hadis, dianggapnya bukan Ahlus Sunnah. Sehingga adalah pertanyaan beberapa waktu lalu di agama. Pertanyaan itu konfirmasi. Mungkin ada orang bekalam, orang-orang di surau itu, di tarbiyah itu, indah ikut Allah dong, indah ikut kitabullah dong. Siapa yang diikutinya? Kitab Kunyah. Bertanya orang tuh, jadi Buya, apa isi kitab Kunyah itu sebenarnya?
Itu kami pegoran. Kita tanya ke Buya Masmud, oh ya, dulu Al-Quran kitabnya kuning Buya, ya nak? Kertasnya Quran dulu kuning enggak? Aja kami kitab kuning pertama itu adalah Al-Quran. Apa-apa dulu belajar Quran, koroteh kuning enggak? Yo, koroteh kuning enggak? Kini-kini baru koroteh itu putih. Dulu kitab Al-Quran wah kuning. Tapi jamaah awam kok kemudian dicuci otaknya. Tidak boleh ikut imam. Tidak usah ikut ustaz-ustaz tuh baca kitab kuning. Kita langsung saja kepada kitabullah warnanya putih. Itu namanya konyol. Tahu konyol nak? Tidak tahu sejarah kertas. Bahwa kertas itu dulu warnanya kuning. Kalau kurang kita dari Mesir ada namanya kertas papirus. Ya nak? Kertas papirus itu warnanya kuning. Dulu kitab-kitab semuanya ditulis dengan tulisan semua bahasa apapun dan kertasnya kuning. Jadi apa isi kitab kuning? Itulah yang kita pelajari di Siko. Menjelaskan Al-Quran dan Sunnah. Jadi Bapak Ibu kalau ditanya orang apa isi kitab kuning, menjelaskan isi Al-Quran dan Sunnah. Itu makanya adinda kita belajar. Latihan bab meluruskan baru kita masuk. Adik-adik kalau lolah ya. Mengenal hakikat diri. Salah satu kitab favorit ulama kita dari dulu adalah kitab Ihya Ulumuddin. Ada orang ngaji kitab Ihya Ulumuddin di Kabupaten Lokotana. Ada Buya. Buya Pria Majar. Alhamdulillah. Buya Habib? Enggak. Di kitab Ihya dan kitab-kitab beliau yang lain, Kimia Sa'adah, Imam Ghazali bertanya ke muridnya, wahai murid, siapakah yang disebut diri? Apakah nan duduk di muka nan panamo fulan bin fulan, tak tulis namanya di buku, tak tulis di KTP? Apakah itu yang disebut diri? Itu pertanyaan beliau kepada murid-muridnya. Ar-Razi Hashim, itukah yang disebut diri? Yang tubuh kasar. Kalau tubuh kasar itu tubuh fisik. Kalau makan air dimakannya, ya nasi. Kalau minum air minumnya, ya air. Ya nak. Adinda aku masih minum air. Ya, masih makan nasi. Betullah banyak nisyannya. Man akala nasi kasura nisyanuh. Itu artinya siapa yang makan nasi maka banyak lalu lupanya. Tidak bisa dihafalkan ya. Man akala an-nasi kasura nisyanuhu. Salaman lupa ya. Kalau yang disebut diriko tubuh kasar, diriko lahir tahun sekian akan wafat tahun sekian. Makanannya fisik. Itukah yang disebut diri? Kata Imam Ghazali, coba engkau tanya kembali. Kalau engkau sedih, apakah tubuh fisik itu yang sedih? Jika engkau gembira, apakah tubuh itu yang girang? Bapak Ibu, kalau jatuh cinta itu di badan atau di luar badan? Atau di dalam badan? Di dalam, ya nah. Kalau di dalam itu bisa dicari-cari. Bisa tak? Di mana letak cinta? Kalau ada orang menikah, ada orang susah hidup, ada orang menikah, sama-sama menangis, ya nak? Orang terjepit hidupnya, bermasalah dompetnya, menangis untuk makan. Ada cewek, orang akan nikah, aku nikahkan engkau, dijawab aku terima, menangis aja. Jadi menangis itu tanda apa? Tanda sedih atau tanda bahagia?